Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, Minggu ketiga 19 April 2020, akan segera kita mulai. Ibadah pada hari ini kita alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari PPR 1 nomor 67 bait pertama dan keempat. Yesus pawang jiwaku. Untuk masuk di dalam doa dan mempersiapkan hati kita juga untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Itu semua bukan oleh karena kebaikan kami, bukan oleh karena kekuatan kami, melainkan Tuhan yang sudah memelihara kami, Tuhan yang menyertai kami dan memberkati kami. Kami sungguh bersyukur saat ini, di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama
dengan keluarga kami masing-masing menyembah Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami hendak merenungkan bagian firman-Mu Bapa. Ketika kami membaca, taruhlah roh-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24, ayat 13 hingga 35. Saya tidak akan membaca semua bagian ayat ini, tetapi Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nanti di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Akan saya sambung ayat 25, kemudian nanti ayat 32, 31 dan 32. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 31 dan 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema hati yang berkobar-kobar. Jiwa dan roh manusia ibarat sebuah tanaman. Ada yang tahan panas matahari, ada yang tidak. Ada yang suka panas sedang, tetapi ada juga yang butuh panas ekstrim. Tetapi yang jelas semua tanaman membutuhkan nutrisi dan air untuk tetap
segar, bahkan bertumbuh. Jiwa dan roh manusia dapat tetap bertahan di masa sulit, bahkan dapat terus bertumbuh dengan baik, tergantung seberapa dekat relasinya dengan Sang Sumber hidup. Tuhan Yesus memiliki 12 rasul untuk menyertai Dia dalam menjalankan misinya di dunia ini. Dan masih banyak juga murid-murid yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, yang secara terang-terangan maupun diam-diam percaya dan taat akan ajaran Tuhan. Dari sekian banyak rasul dan murid-murid yang mengikut Tuhan, teruji kualitas imannya saat bencana besar menimpa Tuhan dan guru mereka. Yang pertama adalah Simon Petrus. Ia adalah seorang yang pernah dengan lantang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan dengan pengakuan yang seperti inilah yang dikehendaki Tuhan dalam membangun jemaatnya atau gerejanya. Pengakuan iman yang kuat, sekuat batu karang atau Petra. Namun ternyata ketika bencana menimpa Tuhan dan guru agungnya, Petrus menyangkal 3 kali bahwa ia pengikutnya. Yang kedua adalah Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan disebut murid yang dikasihi. Tetapi saat guru minta dukungan, doa 1 jam saja, Petrus, Yohanes, Yakobus malah tidur nyenyak. Yang ketiga, Yudas Iskariot, orang yang dipercaya sebagai bendahara dalam komunitas rasul-rasul, malah menjual Tuhan dan gurunya dengan harga 30 keping perak. 3 orang tersebut adalah rasul Tuhan yang selama 3 tahun lebih bersama terus dengan Tuhan Yesus. Diajar, diwanti-wanti, diperlihatkan berbagai mujizat, tetapi semua itu bukan jaminan bahwa orang dapat mempertahankan imannya di masa sulit. Yang keempat adalah Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus. Yusuf dari Arimatia ini murid Tuhan Yesus yang sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus menurunkan mayat Yesus untuk dikubur. Nikodemus adalah salah satu anggota majelis besar. Ia juga datang ke situ membawa campuran minyak mur dan gaharu seberat 50 kati. Mereka mengapaninya, membubuhinya dengan rempah-rempah, kemudian menguburkan mayat Yesus di pekuburan milik Yusuf yang masih baru. Yang kelima, murid-murid perempuan yang menyaksikan penyaliban Yesus ikut juga saat mayat Yesus dikuburkan. Dan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi buta datang ke kubur untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Dalam pembacaan kita tadi diceritakan tentang 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Sepanjang jalan dengan nada sedih terus mempercakapkan peristiwa yang menimpa guru dan Tuhan mereka. Saat itu datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, ayat 15. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika Yesus bertanya tentang apa yang sedang mereka percakapkan, malah mereka menganggap Yesus satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi, yang sangat menghebohkan itu, sambil menunjukkan muka muram. Di dalam ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang menjadi kecewa dan putus asa ketika yang diharapkan seolah tidak ada lagi.
Ini menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kegalauan dua orang murid itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Saat itu hati mereka berkobar-kobar. Ayat 32. Mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Yesus pun masuk dan tinggal bersama mereka. Seperti apa yang tercatat di dalam Wahyu 3 ayat 20, ini merupakan janji Tuhan. Yesus duduk makan dengan mereka, ayat 30. Maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang berada di dalam situasi yang buruk, menimpa bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, ada 225 negara yang tercatat sudah terpapar dengan virus tersebut. Hal itu membuat semua porak-poranda, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, keuangan, perdagangan, politik, keamanan, semuanya dibuat berantakan. Diperparah lagi oleh pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang anti pemerintah, memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakkan orang-orang jahat, membuat kerusuhan di mana-mana. Dan ini sudah ada yang tertangkap di Jakarta Selatan, di Tangerang, ya, di Jakarta. Mereka mempunyai rencana yang sangat jahat untuk membuat Indonesia hancur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, agar tetap semangat dan berkobar-kobar, tetaplah menyadari akan janji kehadiran Tuhan dengan cara ambil waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sesering mungkin mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan. Bisa mengambil dari YouTube, bisa juga membeli kaset untuk diresapi akan semua pengajaran tentang penyertaan Tuhan, dan kita boleh belajar untuk mendengar suara Tuhan. Inilah yang akan memelihara iman kita untuk tetap berkobar-kobar. Amin. Selamat beribadah di dalam minggu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menyambut dengan pujian, bangunkan hatiku ya Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita akan menaikkan doa-doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami akan mengumpulkan persembahan kami
Oleh karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu ini untuk bekerja, Tuhan memberikan rezeki kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan gereja Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan melihat keresahan kami, bangsa Indonesia, termasuk jemaat Tuhan. Oleh karena adanya pandemik, di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Banyak orang harus meninggalkan orang-orang yang dikasihi karena kematian disebabkan oleh virus corona. Tetapi ada juga yang saat ini masih harus dirawat di rumah sakit. Mereka ada yang harus mengasingkan diri sendiri di rumah. Tidak diizinkan untuk bergaul dengan banyak orang oleh karena telah terpapar virus corona. Ya Tuhan, itu sungguh membuat keresahan di seluruh bangsa kami. Namun lebih dari itu Bapa, akibat dari merebaknya virus corona di negeri kami, semua tatanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keuangan, perdagangan, politik, sosial menjadi berantakan. Tuhan, kami sungguh menangis di dalam hati kami. Kami mohon pengampunan Tuhan, jika sekiranya bangsa kami, umat Tuhan, sudah melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mohon kemurahan hati-Mu Bapa untuk mengampuni umat Tuhan, untuk mengampuni dosa para pemimpin kami, untuk mengampuni seluruh dosa bangsa kami. Oh Tuhan, kami percaya Engkau akan segera menolong bangsa kami terlepas dari cengkeraman yang mengerikan dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan berlambat menolong umat-Mu, bangsa kami Indonesia ini. Terutama pemimpin kami di pusat maupun di daerah. Kiranya mereka dapat sepakat untuk melayani bangsa ini dengan tidak dicerca dari arah sana sini yang membuat mereka mungkin mengalami kesulitan. Tetapi kami percaya jikalau Tuhan yang telah memilih dan menetapkan mereka, Tuhan pun akan menjaga dan melindungi mereka dari paparan virus corona maupun dengan ancaman orang-orang yang begitu jahat yang hendak merusak situasi dan kondisi negara kami ini. Ya Tuhan, kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat beberapa waktu kemarin, kami bersyukur dengan sikap pemerintah kami, seluruh aparat keamanan dapat mengambil sikap yang tegas, menegakkan hukum di tanah air kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menantikan kehadiran Tuhan di seluruh pelosok bumi ini untuk menolong, mengampuni bangsa-bangsa, mengampuni para pemimpin negara-negara apabila mereka telah melakukan banyak kesalahan. Tuhan, pengampunan-Mu turun atas mereka pula, supaya semua bencana ini segera selesai. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong jemaat kami khususnya di Melonggo dan di Pelajan. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan melindungi mereka. Dan kami percaya Tuhan, rezeki yang mengatur adalah Tuhan. Kiranya tiap-tiap hari boleh diterima oleh mereka. Dan mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang menderita sakit,
Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan pertolongan, menyembuhkan mereka dengan sempurna. Bapa di surga, Tuhan menjagai kami semua yang pada malam hari ini melaksanakan tugas pelayanan. Bapa melindungi kami ketika kami pulang dalam perjalanan nanti. Tuhan menyertai kami hingga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Inilah doa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kiranya pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama bangun berdiri, kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan dan akan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Kami mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa penutup dan terimalah kiranya nanti berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh syukur karena Tuhan berkenan hadir untuk memberkati ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami.
Ketika kami menyelesaikan ibadah kami, Tuhan menuntun perjalanan hidup kami sepanjang minggu nanti. Segala aktivitas kami di rumah, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang terimalah, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kuasa dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi dan meneguhkan segenap keluarga kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Mari kita mengambil saat